Bismillahirrohmanirrohim. Az-Zaitun, Rabu 5 Juni 2019 pukul 6:30. Di sini masih bersama dengan Daosen Bidara. من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وقال في موضوع آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال في موضوع آخر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dihormati, sebelum menyampaikan khutbah pesan-pesan, perlu kiranya selaku pemangku daripada Az-Zaitun menyampaikan selamat telah menyelesaikan ibadah saum Ramadan dan masuk memperingati Idul Fitri atau melaksanakan Idul Fitri. Semoga Allah selalu yar'ana dan selalu yahfadzuna ilal khair. Saudara-saudara, sengaja di dalam Idul Fitri ini yang jatuh pada bulan Juni awal, di mana bangsa Indonesia memperingati hari yang dianggap baik sehingga diliburkan menjadi libur nasional, hari lahir daripada dasar-dasar negara Republik Indonesia yang diberi nama oleh sebagian orang Pancasila. Banyak ragam yang pernah dicatat di dalam sejarah yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. on the Rechten Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang isinya adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Baru kemudian di bulan selanjutnya Bung Karno menyampaikan hal yang sama, yang isinya tidak terlalu beda, namun susunannya berbeda,
Bung Karno menyampaikan pada 1 Juni 1945, sila pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, di dalam perjalanan sejarah, pada tanggal 22 Juni 1945, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan membentuk panitia kecil untuk merumuskan dasar-dasar negara yang oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, yang menyimpulkan daripada dasar-dasar negara menjadi 5 dasar yang sekarang ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, dilanjutkan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, kemudian mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan baru diundangkan pada bulan Agustus tanggal 18 1945 setelah proklamasi kemerdekaan. Putusan dasar negara ini termaktub dalam pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Saudara-saudara, itulah yang diperingati. Bukan 22 Juni dan bukan 18 Agustus yang Pancasila yang berbunyi seperti hari ini, tetapi yang diperingati adalah Pancasila yang disampaikan Bung Karno tanggal 1 Juni, yang susunannya jauh daripada yang sekarang berjalan. Mungkin itu memperingati nama Pancasila, bukan isi. Saudara-saudara, tema daripada khutbah Idul Fitri kali ini adalah jangan pernah merusak tenun yang sudah kita tata. Sebagaimana ayat yang disampaikan tadi, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa ila akhirih, al-ayah Nahl 92. Janganlah kamu seperti seorang perempuan atau nenek-nenek yang menguraikan benang pintalannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah atau perjanjianmu itu sebagai alat penipu di antara kamu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kemudian akan dijelaskannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Saudara-saudara, tenun yang disusun oleh bangsa Indonesia diawali dari sejak 1905. Snokokronya pernah menyampaikan pada pemerintah negeri Belanda, yang kemudian negeri Hindia Belanda Timur yang berpusat di Batavia, menyampaikan bahwa kelemahan Bumi Putra adalah bukan karena tidak toleran, bukan karena tidak cinta damai, tapi kelemahannya adalah kurang pendidikan modern.
titik inilah yang Syekh ambil sebagai tema Ma'had Az-Zaitun, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Mengapa budaya toleransi dan perdamaian itu kita tampilkan? Itulah sikap dasar bangsa Indonesia pada dasarnya. Mengapa pendidikan? Itulah yang akan memelihara sikap bangsa yang toleran dan damai. Pendidikan yang terarah, pendidikan yang tersistem, pendidikan yang memiliki cita-cita luhur, pendidikan yang menanamkan moralitas, menanamkan budi pekerti, menanamkan sopan santun, menanamkan solah bawa tingkah laku, unggah ungguh. Itulah pendidikan. Modern adalah nilai-nilai yang terus berkembang, ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Maka antara modern dan prinsip-prinsip dasar bangsa Indonesia dipadukan, itulah yang kemudian berbunyi pesantren spirit but modern system yang kita rajut di Ma'had Az-Zaitun. Saudara-saudara, tadi dikatakan sejak 1905 atas nasihat daripada Snokokronya dan kehadiran generasi muda Belanda menginginkan satu pendidikan untuk bumi putra sekalipun terbatas. Snokokronya pernah mengatakan, andainya bangsa Indonesia atau pribumi ini dididik dengan baik ke depan, andainya punya nasib berbeda dengan keinginan Belanda, mereka akan mampu bekerja sama dengan negeri Belanda kemudian hari. Saudara-saudara, pendidikan modern telah dilaksanakan dan apa yang diucapkan oleh Snokokronya ada hasil. Bangsa Indonesia yang terkotak-kotak, yang belum memiliki kepribadian sebagai bangsa yang zahir, yang eksis, yang yuridis, yang juga formal, terkotak-kotak, bangsaan, suku-suku dan sebagainya, agama. Tapi itu semua mewujudkan satu action, satu efek daripada pendidikan modern. Sehingga bangsa Indonesia mampu menyampaikan, mampu mengungkapkan yang awalnya berbisik-bisik, yang awalnya sembunyi-sembunyi. Dengan pendidikan mereka mampu menyampaikan di mimbar-mimbar, di rapat-rapat raksasa, dan berhadapan dengan para penguasa. Akibat pendidikan modern yang diawali dengan sembunyi-sembunyi, senyap-senyap, bisik-bisik, tidak mampu mengungkapkan isi hati yang terkandung, padahal isi hatinya penuh toleransi dan damai. Pendidikan mengangkat itu. Maka terciptalah satu sikap bahwa Indonesia tidak akan menjadi Indonesia kalau di kotak-kotak dengan agama, di kotak-kotak dengan suku bangsa, di kotak-kotak dengan ras, di kotak-kotak dengan berbagai kotak yang tidak punya arti. Maka tampillah satu sikap yang gentleman. Pemuda menyampaikan sikap untuk Indonesia. Membuatlah Sumpah Pemuda. Inilah cikal bakal rajutan Indonesia. Inilah cikal bakal daripada tenun Indonesia. Berwarna-warna, pelangi, dan bukan hanya pelangi, seperti tatanan berlian dan lain sebagainya yang tersebar di seluruh Indonesia Raya ini. Indah. Maka terjadilah semua itu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tenunan yang belum diberi jahitan, tenunan yang belum diberi samping, tenunan yang belum diikat, maka diperjuangkan. Perang dunia terjadi, dan perang dunia telah selesai. Berjuta-juta makhluk manusia terbunuh oleh sesama manusia,
dengan sengaja maupun tidak sengaja, bangsa Indonesia yang telah ada melalui proklamasi daripada Satu Nusa Satu Bangsa pada tahun 42 ditinggalkan oleh Belanda yang menjajah. Tanpa basa-basi, tanpa babi bu, tanpa goodbye dan sebagainya, licik ditinggalkan tanpa ada isyarat apapun. Belanda menyerah dan ditandatanganlah penyerahan itu di tempat yang dekat dengan kampus kita, yakni di Subang. Saudara-saudara, Belanda meninggalkan Indonesia, meninggalkan rakyat, diserahkan pada raksasa baru. Belanda hanya sekepel, diserahkan lagi kepada dua kepel, yaitu Jepang. Tidak lebih halus, lebih sengsara, keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut kadal. Betapa susahnya bangsa yang besar begini dilalap oleh kadal. Saudara-saudara, itulah tidak bertanggung jawabnya daripada Belanda terhadap rakyat dan bangsa Indonesia. Dengan kekerasan, kekejaman, bangsa Indonesia memiliki kesabaran, tapi bukan diam, menyusun, menuntut janji, toleransi seperti itu, damai seperti itu. Maka dijanjikanlah suatu kemerdekaan, kamu akan merdeka. Ternyata benar, sebelum tahun 45, Agustus 45, Jepang sudah mengajak rakyat Indonesia untuk mempersiapkan persiapan kemerdekaan. Diketuailah oleh Profesor Rajiman. Dalam setiap pergerakan, semua disusun pakai rencana. Itulah sistem modern yang telah ditempuh oleh bangsa Indonesia. Itulah susunan daripada tenun yang telah dibuat oleh bangsa Indonesia dengan seksama. Bukan memberontak, bukan mengambil dengan kekerasan, mengambil kemerdekaan dengan hukum yang sah, de facto dan de jure. Disusunlah sebuah undang-undang, disusunlah sebuah tim untuk persiapan kemerdekaan. Persiapan kemerdekaan disusun pada 10 Juli. Bayangkan betapa cepatnya bangsa Indonesia. Disuruh mempersiapkan kemerdekaan 10 Juli 1945. Bangsa ini telah terus berbuat dan berbuat. Kemudian tidak lama daripada itu, semua merumuskan apa yang dinamakan dasar-dasar negara. Pada yang tadi telah disampaikan 22 Juli semua sudah terselesaikan. Undang-undang dasar, rancangan undang-undang dasar telah tersiapkan. Kemudian telah disahkan. Pada 10 Juli sudah punya undang-undang dasar rancangan. Saudara-saudara, pada 31 Agustus setelah merdeka, pemerintah mengadakan maklumat, mengibarkan bendera, seterusnya tanpa diturunkan. Alhamdulillah kita laksanakan di sini. Kemudian salam dirubah, merdeka.